Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Dan pembahasan kita dalam Mazmur, kita sampai pada Mazmur yang ke-76. Allah hakim segala bangsa, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Haleluya. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, dan yang adalah sahabat-sahabat Kristus Yesus Tuhan kita. Pemazmur di sini rupanya teringat dengan kebesaran Tuhan. Di masa-masa dia membawa umat Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Dan semua pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah dinyatakan di dalam perjalanan orang Israel, baik ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka ada di tanah perjanjian, sampai pada saat mereka sudah memiliki tanah perjanjian, lalu kemudian mereka memiliki raja, saudara-saudara. Satu hal yang kita lihat dalam perjalanan orang Israel adalah peperangan. Tidak berhenti dalam hidup mereka mengalami peperangan. Peperangan ini terjadi secara fisik langsung, peperangan antar bangsa. Ada peperangan rohani juga mereka hadapi. Dan mereka menghadapi juga peperangan secara pribadi-pribadi dalam hidup mereka. Itulah yang kita lihat, saudara-saudara, dan di sini digambarkan oleh pemazmur bagaimana Allah di dalam sepanjang sejarah perjalanan Israel itu berperang untuk mereka. Allah lah yang memberi kemenangan-kemenangan itu. Dikala mereka tidak tunduk kepada Allah, ya mereka tidak mengalami. Tetapi sepanjang mereka dalam pimpinan Allah, tunduk di dalam pimpinan dan ketaatan kepada Tuhan, mereka melihat Allah yang memberi kemenangan di setiap peperangan. Allah mengalahkan musuh-musuh mereka, dan Allah lah yang memberkati kehidupan mereka. Sehingga Allah Israel di mana-mana dikenal, ditakutilah bangsa itu di mana-mana. Bahkan hingga saat ini, saudara-saudara, kita melihat hal itu, bahwa bangsa ini, saudara, karena dipimpin oleh Tuhan, maka mereka ditakuti. Di sini kita membaca kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Karena itu pemazmur mengajak setiap orang supaya membayar nazar mereka kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa, saudara-saudara, dipermainkan. Karena Dialah pahlawan perang yang memberikan kemenangan atas umatnya. Dia tidak menginginkan orang-orang ditindas. Karena itu, saudara, Dia melakukan perlawanan dan memberi kemenangan kepada setiap orang yang tertindas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, saudara-saudara,
Di dalam perjanjian baru, bagi gereja Tuhan, Yesus Kristus telah memenangkan peperangan itu. Yesus telah melucuti, ya, semua, setelah melancarkan serangan hebat terhadap iblis. Di sepanjang pelayanannya selama berada di bumi, nyata perlawanan yang diberikan oleh Yesus. Dia menyembuhkan semua saudara. Tidak ada yang tersisa orang sakit siapapun, bentuk apapun persoalan manusia kalau datang kepada Yesus, diselesaikan. Bahkan yang mati dibangkitkannya. Ini menunjukkan saudara-saudara peperangan yang dilakukan, ditunjukkan Yesus. Bahwa dia datang ke dalam dunia ini saudara untuk melucuti kuasa iblis itu. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus saudara-saudara. Dia berhasil melancarkan serangan hebat itu terhadap iblis dan melucuti kuasa dari penguasa-penguasa jahat ini. Dan dengan kematiannya di atas kayu salib saudara-saudara, maka dia telah memenangkan peperangan itu justru. Melucuti kuasa kegelapan. Maka kepadanya lah saudara-saudara diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Dan kepadanya juga diberikan jemaat Tuhan yang adalah tubuhnya, dan dia menjadi kepala. Dan pada jemaat Tuhanlah kuasa kemenangan itu didedikasikan. Saudara, itu luar biasa sekali. Jadi gereja Tuhan menerima kuasa kemenangan. Semua peralatan peperangan itu sudah disediakan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita. Kata Efesus pasal yang ke-6. Di dalam Efesus 6, kalau saudara membaca di sana dari ayat yang ke-10, saudara-saudara, semua itu adalah perlengkapan senjata Allah. Sudah disediakan, diberikan. Dan itu dikaruniakan kepada kita, saudara. Untuk apa, saudara-saudara? Apakah kita karena belum menang perang masih harus berperang? Tidak. Semua ini diberikan karena Kristus sudah berperang untuk kita dan sudah mengalahkan iblis. Namun saudara, bumi ini adalah tempat iblis. Bumi inilah tempat iblis. Walaupun dia bukan lagi penguasa bumi, tapi bumi adalah tempatnya dia. Dia tidak dicabut dari bumi ini karena belum waktunya. Dia belum dilenyapkan dari bumi ini karena belum waktunya, saudara-saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis adalah, dikatakan oleh Yesus, dia adalah bapa pembohong. Seluruh diri iblis adalah kebohongan semata-mata. Tidak ada yang tidak bohong di dalam diri dia. Sumbernya. Kalau mata air, ada mata air, saudara, itu sumbernya air. Iblis adalah mata air kebohongan. Semua titik-titik apapun pada diri iblis adalah sumber kebohongan. Nah, itu yang dilakukannya di bawah bumi ini. Dia memerangi orang-orang percaya dengan berbagai kebohongan dan tipu muslihatnya, saudara-saudara, tentu yang sangat licik dan terlicik untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, kita diberikan, saudara-saudara, senjata peperangan itu, saudara-saudara, adalah untuk menyatakan kepada iblis bahwa dia sudah dikalahkan. Jadi yang dilakukan orang percaya dengan senjata itu, saudara-saudara, adalah untuk mematikan dan untuk melawan keinginan-keinginan dosa di dalam diri, keinginan-keinginan duniawi di sekeliling kita, sistem-sistem duniawi yang dipakai iblis untuk menyerang dan menipu orang-orang percaya dan merusak dunia ini. Dan orang percaya juga hadir di dunia ini, saudara-saudara, adalah untuk menyatakan kemenangan Kristus dan membuat dunia ini mengalami keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, peperangan adalah sudah dimenangkan oleh Yesus. Gereja atau jemaat Tuhan, kalau saya bicara gereja bukan gedung, saudara, tetapi jemaat Tuhan. Orang-orang percaya, saudara dan saya, hadir, dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kemenangan itu ke dalam dunia ini. Dengan memberitakan Injil, dengan hidup benar, dimanapun saudara berada, bekerja benar, dalam kebenaran, berkarya dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, berbicara berdasarkan kebenaran, semua di dalam kebenaran Kristus, saudara. Maka kita sedang melakukan, saudara, memproklamasikan kemenangan kita kepada iblis itu. Serangan-serangannya
saudara-saudara, panah-panah apinya hanya bisa dari jauh. Itu sebabnya disebut panah-panah api. Dan kita punya perisai-perisai semua. Selama kita bertindak benar, berjalan dalam kebenaran, berkarya dalam kebenaran, saudara, dan berkata dalam kebenaran, memutuskan dalam kebenaran Kristus, saudara, dan berdasarkan kehidupan dalam kebenaran, maka itulah perisai-perisai hidup kita, saudara. Dan hidup memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan sebagai perisai iman kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, ingat, peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita hanya berdiri sebagai pemenang, lebih dari seorang pemenang. Karena apa? Karena kemenangan Kristus didedikasikan kepada kita. Semua kuasa kemenangan itu dianugerahkan kepada kita, supaya orang percaya menyatakan kuasa kemenangan itu dan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, saudara. Dengan saudara menginjil, memberitakan Injil, dengan saudara berdoa untuk orang-orang sakit, saudara menunjukkan sikap kebenaran di dalam tempat dimanapun engkau berada, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usaha bisnismu, engkau bergerak dalam kebenaran, sebenarnya engkau sedang menghancurkan karya-karya iblis, saudara. Tipu muslihat iblis itu yang sedang kita hancurkan. Sampai nanti tiba waktunya, saudara, di mana Tuhan sendiri akan bertindak di akhirnya, bahwa mereka, yaitu iblis dengan segala antek-anteknya, setan, roh-roh jahat, dan semua sistem pemerintahannya, dimasukkan di dalam api neraka sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata itu. Jangan lengah jadi orang percaya. Walaupun saudara-saudara bahwa kemenangan sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, kita tidak boleh juga lengah. Karena itu perlu senantiasa membaca firman Allah. Perlu untuk membangun terus komunikasi kita dan hidup dekat dengan Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan dalam hidup ini, saudara. Memuliakan Tuhan dalam segala tindak tanduk kita. Maka kita sedang melakukan peperangan rohani yang hebat, yaitu menyatakan kuasa kemenangan Kristus kepada dunia ini. Haleluya. Maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan di hidupmu. Jangan kejar tambahannya, tetapi nyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini dalam segala hal bidang hidupmu. Yang lainnya Tuhan yang menambahkan. Dalam arti, saudara, Tuhan yang telah menyediakan itu semua, Tuhan yang mengadakan itu semua untukmu. Engkau hanya memuliakan dan menyembah Allah dalam semua itu. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang begitu baik, yang begitu penuh kasih karunia dan anugerah, yang telah memenangkan peperangan yang besar itu. Proklamasikan, saudara. Nyatakan kuasa kemenangan itu kepada dunia ini. Dan senantiasa engkau hidup, saudara-saudara, sebagai seorang yang lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Haleluya. Bukan kita berjuang lagi untuk menang. Kita sudah menang. Kita lebih dari pemenang. Karena itu hiduplah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang diberi kuasa untuk menyatakan kuasa kemenangan kepada dunia. Tuhan memberkati kita semua. Biar anugerah Tuhan, biar kemurahan Tuhan, dan penyertaan Tuhan bersama engkau senantiasa. Dialah pahlawan kemenangan kita yang sudah melucuti si iblis, menawannya, dan yang memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita. Untuk menyatakannya kepada dunia ini, bahwa Yesus mengasihi mereka dan sudah memenangkan hidup mereka untuk kemuliaannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjalan dalam kuasa kemenangan. Dan saya, Pastor Samuel, ucapkan salam restorasi.